wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Virus corona telah merebak hampir ke seluruh penjuru dunia. Apa yang sedang terjadi? Penyakit, wabah. Saudara, lebih dari 90.000 orang terjangkit virus corona di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Ketakutan, bahkan kematian. Secara garis besar, saya sampaikan bahwa ada penambahan kasus baru yang kita catat dari tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret. Ada 60 kasus baru, sehingga jumlah total kasus positif adalah 369. Ada penambahan 1 kasus yang sembuh, sehingga jumlah total kasus yang sembuh menjadi. Orang semua sedang bertanya, sampai kapan ini akan berlalu? Hanya Tuhan yang mengetahui. Iya, virus corona akhir-akhir ini telah membuat kegemparan sehingga banyak terjadi ketakutan, penyakit, kematian, bahkan mungkin kelaparan karena orang-orang yang akhirnya tidak bisa bekerja dan hanya berdiam diri di rumah. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kembali saya mengingatkan kepada kita semua, saudara. Firman Tuhan datang kepada Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos. Dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, "Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi." Saudara, di dalam kitab Wahyu ini ada dikatakan bahwa maut dia akan datang ke bumi ini sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Salah satunya akan mengambil jumlah penduduk bumi dalam jumlah yang besar, yaitu dengan penyakit sampar. Sampar itu artinya apa? Sampar itu adalah sebuah wabah yang disebabkan oleh virus, dan di dalam satu kurun waktu tertentu wabah ini akan merenggut sekian banyak jumlah korban jiwa dalam kematian. Dan kita melihat bukankah hari-hari ini sedang terjadi, saudara, menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua, maka semua tanda-tanda ini harus tergenapi terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita menyikapi semua ini? Saya berdoa supaya kita jangan tertidur. Biarlah saudara lewat corona ini menjadi wake up call bagi kita untuk bangun, berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Beberapa hari ini, bahkan beberapa hari ke depan, kita masih harus menjalani kehidupan yang tidak beraktivitas sama sekali. Bahkan pemerintah juga sudah menganjurkan untuk kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan bersekolah dari rumah. Bagi sebagian orang yang selama ini beraktivitas atau menjalankan kegiatan kantor, mungkin bisa bekerja dari rumah karena mereka memakai peralatan elektronik seperti laptop, komputer, dan lain sebagainya. Tetapi bagi sebagian orang yang kerjaannya itu langsung berhadapan dan berhubungan dengan orang lain, seperti sopir ya, atau Grab atau Gojek dan lain sebagainya, atau perusahaan di restoran ya, atau karyawan di rumah makan dan sebagainya, itu merupakan sebuah pergumulan yang besar. Bahkan beberapa hari ini saya juga sudah menerima banyak WA, banyak telepon yang mereka itu mengeluh, berkata, "Ibu, apa yang sedang terjadi? Karena bagi sebagian orang untuk bekerja di rumah itu bisa, tetapi bagi kami, Bu, sehari saja kami tidak bekerja, maka kami tidak makan, ya, tidak ada biaya untuk keluarga." Apa yang terjadi hari-hari ini, saudara, bahkan bagi sebagian orang yang punya uang, mereka bisa menikmati sebagai waktu-waktu liburan hari-hari ini bersama keluarga, kumpul bersama, bahkan beberapa bisa makan-makan. Tetapi bagi sebagian orang, ya, kumpul di rumah, tidak boleh bekerja, itu menjadi sesuatu yang sangat mencekam. Kenapa? Karena itu berarti tidak ada penghasilan. Dunia sedang digoncang
tergoncang, dan semua yang kita lihat hari-hari ini terjadi ya tanpa bisa dikendalikan. Ya, virus corona ini telah merebak ke hampir 117 negara dan memakan korban jiwa ribuan orang. Karena itu seluruh dunia bersiaga untuk menghadapi virus ini ya, dan kita melihat semua di luar kendali manusia. Bahkan orang-orang hebat, negara-negara hebat pun semuanya tergoncang dengan keadaan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan melihat keadaan yang seperti ini? Ya, ada banyak orang yang berseru menjerit kepada Tuhan karena mulai menghadapi krisis ekonomi, saudara. Juga beberapa orang ya sudah hari ini kebingungan karena dolar yang cukup melejit ya, ada di 16.000. Saudara, ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi ini harus terjadi. Beberapa orang bertanya, kenapa ini terjadi, Bu? Ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan bahwa ya di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar, dan inilah masa-masa yang sukar itu manusia akan berhadapan dengan masalah keuangan, krisis ekonomi, sakit penyakit, dan semua itu harus terjadi terlebih dahulu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, hari ini saya pengen memberikan kekuatan bagi setiap kita yang hari-hari ini mungkin sedang berdiam di rumah dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Ya, mari kita tetap melihat dari cara pandang firman Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 berkata begini: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, firman ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada beberapa orang yang berkata dari dulu juga katanya mau kiamat. Buktinya tidak kiamat. Saudara, kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, itu artinya Dia masih memberikan kita kesempatan. Lebih baik kita berjaga-jaga daripada kita tidak berjaga-jaga sama sekali. Alkitab berkata, jika engkau tidak berjaga-jaga, maka hari Tuhan itu bisa jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sehingga tanpa persiapan lalu kita kalang kabut dan akhirnya kita tertinggal. Mari kita belajar melihat kepada firman Tuhan saja. Saya juga tidak bisa menolong sebagian orang yang berkata, Ibu, apa yang harus kami lakukan? Ini 2 minggu, bahkan dengar-dengar pemerintah mencanangkan dengar-dengar akan 3 bulan ke depan kita berdiam di rumah. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Benar-benar ya nggak ada penghasilan, tidak ada pemasukan. Ya, saya juga tidak bisa melakukan banyak hal. Ketika mendengar ada banyak orang yang meminta didoakan untuk beroleh kekuatan, ya saya hanya bisa berkata bahwa ini semua harus terjadi dan memang akan terjadi. Ya, karena itu kita kembali saja kepada firman Tuhan. Di sini dikatakan, saudara, kita melihat tanda zaman lah ya. Kalau semua itu terjadi, Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata hari ini, ya lihat segala sesuatu itu kita harus melihat dari cara pandang firman Tuhan. Dikatakan kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ya, mari kita melihat tanda zaman. Semua yang terjadi ini adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan. Bahkan orang tidak bisa melarikan diri sehebat apapun kita. Lewat peristiwa ini kita tahu bahwa ternyata tidak ada satu orang pun yang bisa pegang kendali atas dunia ini. Termasuk negara hebat manapun, orang kaya manapun, kita tidak bisa pegang kendali. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan dengan kekuatan kita sebagai manusia. Karena itulah kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Ingat, yang pertama dari semua yang terjadi dengan kasus virus corona ini adalah yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita melihat bahwa ini adalah pengenapan dari firman Tuhan. Tuhan memberikan kita peringatan, hanya dengan virus yang berukuran kecil sudah bisa membuat satu dunia sepi, tidak ada aktivitas apa-apa. Karena itu mari kita berdoa, karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Yang kedua, di situ dikatakan karena itu kuasailah dirimu. Ya, kuasai dirimu dalam hal apa? Di dalam segala hal. Ada banyak orang yang panik hari-hari ini. Ada banyak orang yang ketakutan hari-hari ini. Ada banyak orang yang marah. Saudara, ternyata dengan keadaan yang seperti ini orang disuruh berdiam di rumah. Tidak semua orang itu menyadari bahwa ini adalah penggenapan dari firman Tuhan di akhir zaman, sehingga membuat mereka berlutut dan berdoa mencari Tuhan. Sebaliknya, ada orang yang marah dengan keadaan ini. Mereka marah, kenapa ini harus terjadi? Ya,
Ya, bahkan mereka tidak melihat ada apa, bagaimana, tidak mencari Tuhan, tidak mengerti hati Tuhan. Sebaliknya mereka marah, di rumah menjadi emosi. Ya, suami-suami menjadi emosi, akhirnya juga istri emosi, anak-anak juga emosi. Ya, keadaan ini membuat semua orang itu takut, khawatir, marah, emosi. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, bagaimana menyikapinya. Alkitab berkata, kuasailah dirimu. Di dalam apa? Di dalam segala hal. Ketika hari ini mungkin engkau marah dengan keadaan karena tidak ada penghasilan. Mungkin hari ini engkau marah ya karena kenapa ini harus terjadi? Semua rencanaku gagal dan batal. Ya, kuasai dirimu. Atau mungkin hari ini engkau bersedih dan terpuruk karena benar-benar tidak ada yang kita bisa harapkan. Kenapa semua harus berdiam di rumah dan tidak bisa melakukan apa-apa? Kuasailah dirimu. Atau hari ini Anda sedang takut karena kematian di depan mata, ancaman virus corona. Kuasailah dirimu, kata firman Tuhan. Di dalam segala hal. Semua hari-hari ini emosi manusia sedang berkecamuk. Ya, dengan virus ini kita semua sedang menjadi tegang, takut, khawatir. Ya, semua bercampur aduk, saudara. Ya, kalau kita bicara semua akhirnya berhenti, nggak usah dari segi pekerjaan, pelayanan di gereja, semua kegiatan aja berhenti. Semua jadwal saya 2 minggu ke depan juga terhenti semuanya. Apa yang bisa kita lihat dari semua ini? Bahwa ternyata begitu rapuhnya kita. Nah, bagian kita hari ini apa? Tenangkan diri. Inilah saatnya kita praktekkan iman kita. Inilah saatnya kita praktekkan apa yang selama ini kita pelajari dari firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup pegang kendali. Inilah saatnya kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Ini saatnya kita berkata kepada diri kita, ya, tenang hai jiwaku. Seperti Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam diriku? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Mari tenangkan dirimu, saudara. Kuasai dirimu dalam segala hal. Alkitab berkata, kuasai dirimu. Jangan biarkan engkau marah, jangan biarkan engkau khawatir, ya, tetapi kuasai dirimu. Perkatakan kepada jiwamu, kepada pikiran, perasaan dan kehendakmu, yaitu jiwa yang ada dalam diri kita, untuk tenang. Ya, tenang hai jiwaku. Akhir zaman semua harus terjadi. Disinilah kita merasa, disinilah kita baru tahu, oh, ternyata kita ini tidak punya apa-apa yang bisa kita sombongkan. Tuhanlah yang pegang kendali atas seluruh hidup manusia di dunia ini. Yang kedua, kuasai dirimu. Ya, kuasai dirimu, jadilah tenang, kata firman Tuhan. Yang berikutnya Alkitab berkata, ya, jadilah tenang. Setelah kita menguasai diri kita, ya, maka jadilah tenang. Ya, kita tidak akan mungkin bisa merasakan damai, ketenangan kalau kita nggak bisa menguasai diri. Alkitab berkata orang yang bisa menguasai diri adalah dia menjadi seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Bahkan sebagian jemaat bertanya kepada saya, Ibu, apa yang terjadi? Kami mau ibadah di mana? Kenapa gereja-gereja tutup? Iya, itu anjuran pemerintah supaya kita tidak menjangkiti orang lain dan kita tidak terjangkit oleh orang lain. Karena kalau memang sampai Indonesia ini dia punya tingkat yang kena virus corona itu semakin tinggi, maka negara kita bisa terancam lockdown. Dan kalau bisa kena lockdown, saudara tahu itu dampaknya akan lebih besar lagi kepada perekonomian di bangsa ini. Karena itu ya kita taatlah kepada apa yang pemerintah suruh, berdiam diri. Ibadah gimana, Bu? Kita kan harus ke gereja. Tuhan bisa hadir di mana saja. Mari kita berusaha, kuasai dirimu, jadilah tenang. Perkatakan kepada dirimu hari ini, tenanglah hai jiwaku. Percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Ya, di sana dikatakan, ya, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Ya, hari-hari ini pakailah waktu-waktu kita untuk bersama dengan keluarga, suami istri saling menguatkan. Kalau suami menjadi lemah dengan semua keadaan ini, istri menguatkan, katakan, ayo Pak, kita berharap kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Keadaan ekonomi yang sudah begini, ayo kita saling menguatkan. Perkatakan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Demikian juga suami, ketika istrimu menjadi lemah, engkau kuatkan istrimu, katakan, ayo kita berharap lagi kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup, saudara. Jangan pernah lupa bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang terakhir di sana dikatakan, mengapa kita harus kuasai diri untuk menjadi tenang? Ya, yang terakhir dikatakan, supaya kamu dapat berdoa. Tidak ada jalan lain, tidak ada tempat lain
untuk kita lari hari-hari ini selain duduk diam di kaki Tuhan. Pergunakan waktu-waktu diam ini. Di rumah kita tidak kemana-mana. Pergunakan waktu ini untuk semakin banyak merenungkan di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang sedang terjadi? Mari kita mulai duduk. Mungkin selama ini saudara menjadi orang yang begitu sibuk. Dari pagi sampai malam engkau sudah bekerja, lalu engkau pulang tidak ada waktu lagi. Tapi pergunakan waktu ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Apa yang terjadi ini saudara tidak secara kebetulan. Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Dengan semua berdiam diri, pada akhirnya kita tidak berhadapan dengan kesibukan, pikiran kita tidak berhadapan dengan yang lain-lain. Disinilah saatnya kita mengangkat kepala kita dan hanya melihat Tuhan. Dan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hanya orang yang berdoa yang bisa memperoleh kekuatan. Jangan ketika dengan keadaan yang seperti ini kita semakin jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa, lari kepada Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan itu hanya sejauh doa. Setiap orang yang datang kepada saya bertanya, ibu kenapa begini, ibu ekonomi, ibu begini. Saya hanya memberikan nasihat, berdoa. Kenapa? Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Ketika kita datang dalam doa kita dan berkata, Tuhan, kami tahu semua yang Tuhan izinkan ini supaya kami merendahkan diri. Saudara, bukan secara kebetulan. Virus corona telah membuat semua kantor tutup. Bukan hanya itu, ya. Klub-klub malam, tempat-tempat prostitusi, kenajisan, tempat-tempat percabulan, tempat kemabukan, semua tutup. Saya percaya ini bukan secara kebetulan. Tuhan sedang menguduskan kembali bumi ini supaya orang-orang kembali mencari Tuhan. Orang-orang yang selama ini berbuat dosa kembali kepada Tuhan dan merenungkan bahwa sesungguhnya kita tidak bisa pegang kendali apapun dalam hidup kita. Walaupun kita sehat hari ini, tapi ketika semuanya terhenti seperti ini, kita juga gak bisa buat apa-apa. Cuma satu tempat pelarian kita, di kaki Tuhan. Hari ini, mari kita datang di kaki Tuhan saudara. Saya mengerti semua saudara mungkin yang mendengarkan ini sedang bertanya dan mungkin juga sedang menjerit dengan jeritan yang sama. Ibu, kami tidak tahu harus melakukan apa. Keadaan ekonomi yang membuat kami hari-hari ini tidak ada penghasilan apa-apa. Kami terpuruk. Saudara, Tuhan mengerti keadaanmu dan Dia bisa membuat segala sesuatunya terjadi atas hidupmu. Jangan takut, berharaplah hanya kepada Tuhan. Kalau Dia sanggup memberi makan janda miskin, Dia sanggup menolong Elia dengan seekor burung gagak. Percayalah, Tuhan yang sama juga sanggup menolong kita. Dia tidak pernah kurang cara untuk menolong anak-anaknya yang selalu percaya dan berharap kepada Dia. Mari kita tundukkan hari ini kepala kita di hadapan Tuhan. Saudara yang menyaksikan program ini, saya mau berdoa buat semua saudara. Mari kita semua bersama menundukkan kepala. Tuhan, hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan ini Tuhan. Kami tahu ini adalah pesan Tuhan bagi seluruh umat-Mu. Biarlah kami datang merendahkan diri lewat semua yang terjadi. Buat kami berjaga-jaga dan tahu bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kami mau kuasai diri kami dan jadi tenang. Hari ini setiap jiwa yang bergejolak, ketakutan, kekhawatiran Tuhan, akan apapun juga dengan keadaan zaman ini, kami mau bilang tenanglah hai jiwaku, sebab pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang menangis karena keterpurukan ekonomi Tuhan, bahkan kami tidak tahu besok kami akan makan apa. Tuhan tolong kami Bapa, hanya Engkau tempat kami bersandar dan berharap. Mungkin ada orang-orang juga di luar sana yang hari ini sedang ketakutan menghadapi kematian karena virus ini. Hamba berdoa Tuhan, kami sangat percaya di dalam Engkau ada kehidupan yang kekal, bahkan kematian sekalipun tidak bisa pisahkan kami dari Kristus. Karena bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Berikan kami kekuatan hati untuk terus melihat bahwa kehidupan kami yang sesungguhnya adalah setelah dunia ini, hidup sampai pada kekekalan-Mu Bapa. Kami sangat percaya ketika kami mendekatkan diri kepada Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya Tuhan. Engkaulah sanggup menolong kami. Engkaulah yang sanggup membawa kami keluar dari semua malapetaka. Bahkan di waktu ini kami memberikan juga kesempatan untuk sama-sama merendahkan hati. Kami berdoa Tuhan untuk dunia ini, untuk seluruh bangsa-bangsa yang sedang menghadapi pencobaan virus dan wabah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada dunia. Engkau sedang berbicara, ini bukan sesuatu
sesuatu yang secara kebetulan. Ini sesuatu yang besar, ini suara Tuhan yang besar buat kami mengerti Bapa. Dan jangan biarkan kami terlena dengan hidup kami, tetapi kami mulai mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh dunia, biarlah semua mata tertuju kepada Tuhan dan mencoba mengerti apa yang sedang Engkau sampaikan kepada dunia ini hari-hari ini. Terutama kami Tuhan, bahwa kami mengerti isi hati-Mu, bahwa kami tahu apa yang sedang Tuhan sampaikan bagi kami dan seisi rumah kami hari ini yang mendengar. Kami mau bertobat, kami mau merendahkan diri di kaki Tuhan dan mencari wajah-Mu, mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Ampuni kami dan kami mau tinggalkan segala dosa kami. Bahkan hari ini secara khusus kami berdoa buat Indonesia. Tuhan pegang kendali atas Indonesia, atas pemerintahan kami, atas seluruh rakyat di Indonesia. Kami berdoa, ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa ini Tuhan. Biar bawa hati kami berbalik kepada Tuhan, bahkan bawa gereja-gereja-Mu berbalik kepada Tuhan. Hamba-hamba-Mu kami semua berbalik kepada Tuhan dan mau mengenal isi hati-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, lewat virus ini Engkau membuat kami sadar bahwa hidup kami tidak ada arti apa-apanya tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak berarti. Hanya Tuhanlah yang menjadi sesuatu dalam hidup kami, yang membuat hidup ini berarti. Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami, bahwa kami mengerti bahwa kehidupan kami yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini, tapi ada kehidupan yang sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa. Ini kami dan seisi rumah kami. Kami tahu Tuhan pelihara kami. Kami tidak akan pernah berkekurangan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.